Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk ujian akhir semester pada mata kuliah hadis tematik yang langsung diampu oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah teman-teman, pada diskusi kali ini ada 5 judul yang akan saya bahas. Yang pertama itu etika silaturahmi, yang kedua etika bertetangga, yang ketiga hadis tentang powak dan uraiannya, yang keempat etika berpolitik, dan yang terakhir larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Langsung saja pada materi pertama, yaitu etika bersilaturahmi. Nah, jadi apa sih silaturahmi itu? Silaturahmi itu adalah menjalin tali hubungan sesama manusia yang ketika saat itu atau mungkin sudah terjadi kerenggangan antara sesama. Jadi salah satu manfaat yang bisa didapatkan seseorang yang senantiasa menyambung silaturahminya ialah akan diberikan umur yang panjang serta dimudahkan dalam rezekinya. Seperti hadis Rasulullah yang berbunyi, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah, yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adapun etika dalam bersilaturahmi adalah yang pertama itu niat yang baik dan ikhlas. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, meminta izin sebelum masuk. Yang keempat, berpakaian sopan. Dan yang kelima, menjaga sopan santun. Selanjutnya, pada materi kedua yaitu etika bertetangga. Memuliakan tetangga juga erat kaitannya dengan kesempurnaan iman. Memuliakan tetangga juga menjadi salah satu sebab dari hadirnya kebahagiaan di dunia, karena tetangga yang soleh akan membuat hidup ini lapang dan nyaman, seperti hadis Rasulullah SAW tentang memuliakan tetangga, syarat kesempurnaan iman, yang berbunyi, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi yaumil akhir falnukrimu jaroha, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memuliakan tetangga sebagai orang yang hidup berdampingan dengan kita. Jika hubungan seseorang muslim dengan tetangganya harmonis, niscaya tercipta kedamaian serta manfaat satu sama lain. Selanjutnya, pada hadis ketiga yaitu hadis tentang powak dan uraiannya. Nah, pengertian powak itu sendiri yaitu manajemen tentunya tidak bisa lepas dengan 4 komponen, yaitu powak yang dimana planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating pelaksanaan, dan controlling adalah pengawasan. Dan 4 komponen tersebut dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Contohnya pada ayat Al-Hasyr ayat 18, yaitu ayat tentang manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu etika berpolitik. Nah, Islam
telah memberikan gambaran yang jelas tentang etika berpolitik sebagaimana yang terdapat dalam sumber kedua ajaran Islam, yakni hadis, terutama dalam kitab Sahih Muslim. Etika berpolitik bagi pemimpin dan bagi rakyat yang dipimpin. Bagi pemimpin dilarang meminta jabatan. Hadis nomor 1652. Jabatan adalah amanah. Pada hadis nomor 1825. Pejabat yang mempersulit rakyatnya akan dipersulit, yaitu pada hadis nomor 1828. Pemimpin yang adil akan ditempatkan di samping kanan Allah. Hadis nomor 1827. Sejelek-jeleknya pejabat adalah yang kejam. Ini tertuang dalam hadis nomor 1830. Dan pejabat dilarang melakukan tindakan korupsi dan dilarang menerima hadiah. Nah, pada pembahasan terakhir yaitu larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan tiga hal yang sangat dikecam oleh agama, termasuk agama Islam. Ketiga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindakan negatif yang buruk baik di mata Allah maupun di mata manusia. Karena saking buruknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, Rasulullah melarangnya dengan sangat keras sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Haddatsana al-Aswad Amir haddatsana Abu Bakri yakni Ibnu Ayyas an Laisa an Abil Khattab an Abi Zur'ah an Thawbata qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya war-ra'isha ya'ni alladhi yamshi bainahuma, yang artinya telah menceritakan kepada kami Al-Aswad bin Amir bercerita kepada Abu Bakar bin Ayyashi dari Laits, dari Abu Al-Khattab, dari Abu Zur'ah, dari Sauban berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantaranya atau maklar. Nah, jadi apa sih hubungan dari kelima judul yang tadi sudah saya sampaikan? Jadi kita tidak hanya hablum minallah saja, hubungan dengan Allah saja, tetapi harus juga menjaga hablum minannas, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Contoh tadi seperti etika bertetangga, etika bersilaturahmi, tidak boleh korupsi, tidak boleh memakan harta orang lain. Nah, itu sebagian kecil contoh bagaimana hablum minannas itu terjalin baik antar sesama. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima baik oleh para pendengar. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.